Kalian kaum Gen Z yang nonton video ini pasti sama sekali nggak familiar sama istilah UMPC, ya kan? Jadi pada zaman dahulu kala di mana Michael Jackson masih nyanyi di panggung alias pertengahan tahun 2000-an, ada kategori komputer yang ada di antara laptop dan PDA. Aduh, harus jelasin lagi nih ya, PDA itu apa? Bukan ciuman di publik, tapi PDA yang pocket PC maksudnya. Belum lumrah istilah smartphone zaman itu. UMPC ini singkatan dari Ultra Mobile Personal Computer yang ada dalam berbagai bentuk, ada yang mirip laptop mini, ada yang mirip candy bar, bahkan ada yang bentuk slider. Ikonik banget lah contohnya Sony Vaio UX ini. Karena UMPC harganya bisa lebih mahal dibanding netbook atau notebook biasa, umumnya cuma orang-orang kaya atau orang-orang penting lah yang bawa beginian di tas tiap hari, ibaratnya punya HP Fold lah di zaman sekarang. Kalau lu bawa UMPC, kemungkinan besar lu kaum eksekutif C-level lu profesional yang harus terhubung, buka email dan attachment tiap saat, ngecek laporan dan presentasi, dan sebagainya. Untungnya di zaman sekarang, smartphone kita semua udah jauh lebih dari cukup untuk menggantikan segala fungsi-fungsi tersebut dalam form factor yang jauh lebih mudah masuk kantong. Sekalinya butuh laptop biasanya kalau lagi sedang komit dalam mengerjakan sesuatu yang serius atau main game PC. Wait a second. Zaman dulu nggak ada loh yang namanya UMPC khusus gaming. Jadi di generasi sekarang melihat banyak pabrikan yang bersaing membuat desktop gaming handheld, PC-PC gaming mungil ini pada dasarnya merupakan lanjutan spiritual daripada konsep UMPC. Setelah mereview desktop handheld dari Steam, GPD, bahkan Asus ROG, beberapa waktu belakangan ini gue dikirimin Legion Go dari Lenovo. So far, sepertinya ini dia desktop handheld paling inovatif dan unik. Jadi misal buat gue pribadi atau kalian yang gak sering-sering amat main game, apakah ini sebuah perangkat yang tetap bisa useful sebagai UMPC? Di sini gue akan coba kupas Legion Go dari kacamata seorang creator yang lebih tertarik jadiin benda ini sebagai mini PC daripada sebagai konsol gaming. Kita start off dulu aja dari apa yang bikin Legion Go bener-bener unik, yakni desain controller kiri kanan copot pasang plus kickstand yang bener-bener membuatnya sebagai Switch versi Windows. Tentu ya jauh lebih besar dan lebih berat, bahkan tas gue yang bisa muat laptop 15 inch ini rasanya penuh banget ketika cuma diisi Legion Go yang dibungkus hardcase bawaan. At this point, jika lengkap dengan controller, Legion Go lebih wajar disebut portable PC aja tanpa Ultra. Namun, untungnya kedua dalam tanda kutip Joy-Con wireless yang ada di kiri kanan ini bisa dicabut dengan sangat mudah via tombol release kecil di sisi bawah. Nah, karena ini bukan Switch, tentu nggak punya gyroscope independen ataupun fungsi yang memungkinkan berfungsi sebagai controller terpisah untuk multiplayer. Tetapi asli, secara fungsi ini yang paling lengkap yang pernah kami lihat. Dimana Ally merupakan touchpad, ini punya di controller kanan. Belum lagi tombol custom yang banyak, bahkan sampai bikin gampang ketekan saat dipegang. Dan satu lagi, gue sempat bingung ini benda apa ya plastik buat di dalam case. Nggak taunya, ini tuh sebuah aksesoris magnetik buat nempelin controller kanan sebagai sebuah mouse vertikal. Tinggal switch mode di sisi bawah, lalu diberdiri untuk mengaktifkan FPS mode. Somehow jadi agak mirip joystick, tapi ini mouse full function lengkap pakai scroll wheel dan middle click, plus tombol M3 dan Y3 bisa dipakai buat back dan forward. Butuh pembiasaan dibanding mouse biasa baik untuk kerja dan main game, tapi intinya selain touchscreen dan touchpad, UMPC kita yang satu ini essentially punya mouse integrated untuk memudahkan kita kerja dan main game di atas meja tanpa drama ketinggalan mouse di rumah. Luar biasa. Wait, kalau kedua controller dilepas, bukankah ini jadi semacam tablet dengan kickstand? Yes, benar. Kenapa ini mengingatkan gue banget pada sebuah UMPC ya? Karena ini bisa jadi tablet 8,8 inch extra tebal dengan kickstand. However, dari segi kualitas layar, menurut kami ini overkill banget dikasih QHD plus IPS 16:10,144Hz. Dimana Steam Deck aja udah oke pakai layar HD atau mentok-mentok oke lah kalau mau jadi ROG Ally yang pakai layar Full HD. UMPC di bawah 10 inch nggak perlu resolusi di atas Full HD yang ada bikin jalanin game lebih berat dan lebih boros baterai. Itulah kenapa gue sendiri prefer untuk keep resolusi di Full HD bahkan HD aja. At least misal mau ngedit foto atau video di jalan, ini enak dan tajam banget selevel tablet Android high-end dengan coverage DCI-P3 nyaris perfect. Sayang sekali kalian nggak bisa meeting online karena Legion Go nggak punya kamera, hanya dilengkapi mikrofon dan ambient light sensor. Andai bisa login fingerprint di tombol power dan ada stylus support ke depannya, juga boleh banget.
Di mode tablet begini kelihatannya memang sangat awkward untuk beneran pakai Legion Go sebagai tablet mini karena begitu tebal dan terlihat tidak praktis. Nyatanya ini justru enak banget, apalagi karena sudah ada built-in kickstand untuk ditaruh di mana-mana, apalagi jika kita sekalian bawa keyboard Bluetooth kemana-mana. Gue sendiri pakai Logi MX Keys Mini karena tipis, punya fitur multi-device, serta backlit. Tapi tentu kalau mau pakai yang lebih kecil dan lebih simple seperti keyboard lipat, mungkin lebih ideal untuk portabilitas. So far, dengan bawa PC sekecil ini kemana-mana, rasanya enak banget dan mungkin bisa jadi solusi orang yang kerja mobile namun punya monitor USB-C di rumah atau di kantor. Tinggal colok monitor begituan, and voila! Ini jadi mini PC performa mumpuni bertouchscreen. Ada kickstand ini juga mengeliminasi kebutuhan tempat senderan atau dock dedicated. Paling ya kalau mau nambah port lagi di luar dua colokan USB 4 yang ada di bawah dan di atas, slot micro SDXC dan combo audio jack, kalian bisa colok sebuah dongle USB-C. Dari dalam konsol ini juga UMPC banget karena saat dibuka ini mirip dalaman laptop yang dikecilin. Sama kayak solusi desktop handheld lain, ada sistem satu kipas satu heat pipe yang buang ke atas, baterai 49Wh yang relatif besar, dan sebenarnya masih banyak ruang kosong yang sengaja dikosongkan untuk sirkulasi udara optimal. RAM 16GB LPDDR5 jelas soldered, menyisakan slot M.2 230 yang saat ini bisa dikonfigurasikan hingga 1 tera. Sisanya ya untuk baterai 49Wh sedikit lebih kecil dari baterai standar Ultrabook yang nanti kita bahas juga soal daya tahannya. Terkait sang AMD Ryzen Z1 Extreme dan gaming performance-nya sendiri, rasanya kita sudah cukup familiar sejak nge-review ROG Ally. Kemampuan CPU dan GPU relatif mirip di benchmark, 780M bisa perform lebih baik dari semua IGP Intel maupun AMD yang ada di pasaran, mirip-mirip GTX 1650 low power. Begitu pula di sisi CPU, performance-nya yang dengan daya 40-an watt saat dicolok dan mode high performance bisa ngalahin CPU Core i7 seri P, at least di Cinebench. Itu juga cukup untuk sekedar buka dan render file Blender yang nggak terlalu berat dan tidak involve ray tracing, ataupun edit video 4K meski playback HEVC belum semulus di prosesor Intel. Beneran, dengan adanya mouse vertical dan keyboard mini, setup ini viable buat jadi mini workstation buat ngedit konten. Bedanya ya lebih sulit dipangku ketimbang laptop dan layar lebih sempit sehingga harus lebih dekat sama mata. Meanwhile, soal kemampuan GPU di berbagai mode adalah sebagai berikut. Di 30 watt ke atas saat dicolok maupun tidak dicolok performa bisa cukup lancar jalanin berbagai game AAA setting low di Full HD. Bahkan saat mode balance sekitar 15 watt masih mampu ngalahin Steam Deck atau handheld desktop lain berbasis Intel Iris Xe. Meski begitu, untuk frame rate dan daya tahan baterai optimal kami saranin mainin di resolusi HD aja sambil nyalain Radeon Super Resolution. Cyberpunk aja sebenarnya bisa jalan meski frame rate kurang stabil. Namun game ringan macam Dota dan HSR nyaman-nyaman aja dimainin di resolusi Full HD. Also, karena panasnya hanya di bagian tengah, kalian nggak perlu mentokin fan speed kecuali saat main di outdoor kondisi sedang panas. Keluhan desktop handheld buat gaming dibanding Steam Deck atau Switch masih sama, di mana UI clunky, sering kurang responsif, dan belum bisa instan nyalamatin langsung balik ke game gitu. Ini balik lagi butuh optimisasi firmware, BIOS, juga Windows dari Microsoft, serta developer game desktop. Bicara daya tahan baterai, ini nggak beda jauh sama ROG Ally ya jatuhnya. Saat digeber full performance buat main game dan render, ini bisa habis baterai dalam 80 hingga 90 menit. Untuk main HSR setting balance resolusi HD bisa lah 2,5 jam. Tapi kalau dipakai sebagai UMPC semestinya, misal Netflixan, browsing, atau baca dokumen, bisalah kuat up to 6 jam di mode power saver. Nggak susah juga sih mestinya buat kalian untuk bawa adapter USB-C 65 watt bawaan nih kemana-mana. Sayang, meski kualitas layar udah oke banget, speakernya yang arah ke atas ini kualitasnya belum sebagus ROG Ally yang front firing. Yap, meski kita udah hampir melupakan konsep UMPC sejak belasan tahun lalu, kebanyakan dari kita sudah paham juga faedah serta kekurangan handheld gaming desktop masa kini. Namun dengan ROG dan Legion sebagai pemain utama di ranah gaming udah berani menjamah desktop handheld, secara hardware dan konsep, tren UMPC secara tidak langsung kembali mulai bisa diterima masyarakat secara luas. Bahkan, menurut gue yang udah coba kerja pakai Legion Go, pengalaman kerja sehari-hari bisa lebih bagus dari pengalaman gaming, mengingat ini pada dasarnya sebuah mini PC Windows, bukan sebuah konsol. Sekedar masukan, Lenovo mungkin bisa ngasih beberapa aksesoris tambahan yang creator-oriented juga. Misal, mini keyboard yang secara praktis bisa merubah Legion Go sebagai tablet 2-in-1 super kecil performa tinggi.
Jadi sekian dulu pengalaman singkat kami tentang produk yang niche namun menarik ini. Meski belum sempurna, terutama dari optimisasi software. Apakah dengan harga starting 13 jutaan produk ini benar-benar worth dicoba? Itu kami kembalikan ke pemirsa buat mendang-mending. Jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike. As always, stay safe, stay healthy.